Salamuko oleh kepala daerah kita itu berbicara APBD kita terbatas, Pemerintah pusat harus memperbaiki fasilitas. Artinya tidak cukup APBD awak keluar cerita. Keluar cerita. Wah, BD pusat itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Kandos Channel dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan Kandos Channel, saluran informasi dan hiburan ragam Minang. Kali ini Kandos Channel akan menampilkan sebuah program eksklusif, yaitu baca cerita santai bersama tokoh-tokoh Minang. Baik, kali ini tim Kandos Channel mengunjungi salah seorang tokoh yang sangat fenomenal di Sumatera Barat, bahkan sempat mengharumkan nama Surat Minangkabau di pentas politik nasional, yaitu Bapak Haji Taslim Caniago Datuk Tambogo. Itu sebelum kita berbincang-bincang santai dengan Bapak Haji Taslim, mohon kepada seluruh dosa Kandos Channel ditekan dulu tombol subscribe-nya, ingat yang merah di bawah, dan di like serta komen-komen yang bermanfaat sangat kami nantikan. Pak Haji Taslim, apa kabar? Alhamdulillah, pada tuh kabar baik. Mungkin kita kalau bincang santai ya Pak Taslim. Ya. Ambo agak ragu apakah Ambo panggilnya Datuk karena beliau adalah seorang nenek mama di orang Minang, dan Ambo juga seorang nenek mama. Baik, mungkin agak lebih agak santai ya, karena sesuai dengan segmen gitu hari ini adalah baca itu santai bersama tokoh. Mungkin lebih dekat lagi perkenalkan dirinya, lahirnya di mana, kampung keteknya di mana. Jadi terima kasih ya Datuk Kando. Selamat malam para penonton ya Kando Channel ya. Semoga sehat-sehat selalu. Nah, saya lahir di Paso, kampung kecilnya itu Jorong Sungai, Kenegarian Simaraso. Lahir tahun 70, sekitar 50 tahun lalu, 11 Agustus 1970. Kabupaten Agam. Kabupaten Agam. Pendidikannya sekolah dasarnya di mana? Sekolah dasar di kampung, di SD Negeri Sumiange. SMP namanya SMP Ampuh ya. Kalau kerennya waktu itu. Nah, kini kan SMP di Kecamatan Baso. Kecamatan Baso. Ya. Nah, SMP Negeri Baso. Nah, SMA Lambah. Nah, soalnya di kampung juga tuh ya? Di kampung juga. Nah, di SMA sampai yang Kecanduan. Ini merantau dari Sungai, naik SD Kampung ke Baso, naik SD Laika, Biaro sampai Kecanduan. Nah, satu kuliah di Unan. Jurusan kimia. Jurusan kimia. Agak menarik ya. Jurusan kimia sesuai dengan data yang diperoleh Kandos Channel, tim Kandos Channel, dan sesuai dengan popularitasnya yang tidak diragukan lagi untuk di Nusantara, terutama tentu di pentas politik. Bahkan yang sangat fenomenal saat itu Pak Haji Taslim di DPR RI sempat menjadi anggota Komisi 3, sempat menjadi anggota Banggar, namun ini agak flashback ke belakang sepertinya, yang sangat dikenal dulu menghebohkan media-media mainstream di Indonesia di waktu Pak Haji Taslim mengundurkan diri di Banggar. Namun setelah mengundurkan diri, memang ternyata ada kawan-kawan yang di Banggar ini yang diperiksa oleh KPK. Apa ceritanya? Nah, jadi memang di Banggar itu kekuasaannya itu kan soal anggaran luar biasa. Karena di Banggar itulah penetapan anggaran 1.600 triliun kemana karena dianggarkan, dan itu persetujuannya. Nah, kemungkinan itu bermain-main di anggaran itu ada satu peluang. Dan mau cari waktu itu pada hal-hal yang mungkin menjerat waktu terlalu banyak gitu, peluang-peluang itu, dan juga godaan-godaan itu terlalu besar soal anggaran. Dan pilihan itu
Ya, kalau kita tidak bisa menahan godaan, ya kita harus keluar dari situ. Ya, kita harus keluar dari situasi itu. Itulah supaya terhindar. Ini pilihannya supaya terhindar ya dulu. Artinya budaya korupsi di DPR RI sudah menggulita, sudah menjadi budaya seperti itu. Jadi DPRD lebih kepada korupsinya, lebih kepada suap lah, suap persetujuan sebuah anggaran, nah, lebih pada berkompromi lah, berkompromi dalam posisi negatif ya. Ini sebab DPR itu untuk korupsi sendiri tidak bisa, harus ada pihak pemerintah yang melakukan ini, dan korupsi di DPR itu kerjasama dengan pemerintah sama DPR. Nah, jadi itu yang budaya itu bukan arti di DPR saja, tapi di pemerintah terjadi dan DPR. DPR tidak bisa korupsi kalau tidak ada pemerintah. Betul. Nah, Tapi gitu Pak Datua, dengan kejadian itu yang sempat menghebohkan Nusantara secara nasional, efek positifnya Pak Taslim Tjaniago dikenal dengan politikus yang bersih. Daripada ikut rame-rame korupsi berjamaah, biarlah mengundurkan diri. Nah, yang ingin kami singkok di situ, sebelum sampai di DPR RI, perjalanan karir politiknya banyak. Eko mungkin dan sana kan lagi tahu sekali bagaimana sih sepak terjang seorang Taslim Tjaniago yang kini menjadi Nyak Datuk Tambogo bisa sampai ke pentas politik nasional dan bisa menghebohkan Nusantara. Sebagainya. Jadi politik itu memulai sejak reformasi, ya, masuk partai politik pada saat reformasi. Itu Pak Amin Rais membuat partai ya. Pak Amin Rais membuat partai ya, dan aku tertarik dengan ketukan Amin Rais ya. Selaku tokoh Muhammadiyah dan menganggap memang pantas lah ya, dan anggap bersih. Nah, mulai dari situ masuk partai. Itu aku membantu ABM-PAN ya. Berarti partainya PAN ya? Ya, berarti Barisan Muda Partai Amanat Nasional di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat dengan beberapa orang kawan-kawan ya. Jadi ketua ABM-PAN Sumatera Barat, lalu dicalonkan menjadi anggota DPR Provinsi Sumatera Barat di pemilihan Kota Padang ya, tahun 1999. Tapi karena waktu itu dia masih muda dan ada senior yang tidak dapat kursi, kan kewenangan menentukan kursi masih di tangan partai waktu itu, belum suara banyak ya. 99 masih nomor urut. Iya, masih nomor urut. Ya, jadi ya walaupun sesungguhnya bisa jadi, ya, tapi karena ada yang senior yang tidak dapat ya, Buya waktu itu ketua DPW Muslim, aku masih bodoh. Ada yang ketua DPD Wana ada dua, aku Sabari, ya lah. Nah, baru saat setelah itu kan korupsi berjamaah DPRD provinsi. Iya. Dan tahun 2003 meninggallah Pak Samsudin. Pak Samsudin ya PAW. Nah, semuanya jadi tersangka. Ambung haswa, ini bersih jadinya. Dan satu-satu Nah, tahun 2003-2004 baru mau masuk balik, pindah dapil mau ke Agam, Padang Preman Bukit Tinggi. Dan dapil dengan nomor urut 2. 2004-2009. Iya, nomor urut 2 waktu itu aku sebagai bendahara PAN Sumatera Barat. Iya. Nomor 1 wakil bendahara, nomor 2 bendahara malah. Ya. Jadi adalah karena pertimbangan perempuan, ya dia beri kesempatan lah perempuan untuk nomor 1. Alhamdulillah karena waktu itu PAN udah dapat 2 kursi, ya. Itu di dapil agak begitu tinggi. Ya jadi dapat itu balik. Kalau alun sistem suara terbanyak, walaupun nomor 1 selalu masih yang paling banyak di dapil itu. Nah, baru dari 2000 sampai 2009 karena waktu itu jadi ketua pemuda Muhammadiyah ya mungkin cobalah ke DPRI ya. Coba ke DPRI orang tak kalah PW Taslim, tapi kecewa politik itu kan harus tantangan perjuangan dan
kita harus berusaha selalu berada di zona tidak nyaman, di luar dari zona nyaman. Kan kalau DPRD provinsi kan lebih nyaman tuh. Betul. DPRI udah nyaman lah gitu, berisiko tinggi. Ya, karena lapangan makin garang ya. Lapangan semakin besar macam. Tapi kan yang harus kita bikin nyaman itu adalah rakyat. Iya. Tapi kalau seorang politisi harus berada di luar di zona tidak nyaman tadi. Ya, kalau udah nyaman dia lupa dia malah. Bahasa politik itu harus memperjuangkan rakyat. Lupa. Nah itulah masuk ke DPR. Berarti di DPRD Provinsi Sumatera Barat 1,5 periode simpulnya teh 1,5 periode. Iya ya. Ya itu periodenya dari 99 2004 PAW dan 2004 2009 full. 2009 2014 baru melanggar DPR. Ya. Tapi unik dari historis pendidikan tadi, sejarah pendidikan dari jurusan fisika, Pak Datuk sempat duduk di Komisi 3 yang notabene membidangi hukum. Apalah ceritanya? Jadi ada Komisi 3 itu kan komisi hukum. Yang mau bingung juga. Masuk Komisi 3 ada apalah mentor politik lah ya. Iya. Ada komisi-komisi yang penting menurut mereka itu pertama Komisi 1 luar negeri, pertahanan dan luar negeri. Itu kita bicara pertahanan bangsa dan luar negeri itu penting. Yang pada umumnya para elit politik di situ. Yang kedua Komisi Hukum. Hukum ini bagian yang sangat penting di Republik. Sesuai negara-negara kita hukum, maka itulah persoalan bangsa itu banyaknya persoalan hukum. Itu yang paling banyak itu. Hukum itu berefek kepada ekonomi, ya, berefek kepada yang lain. Kalau soalnya sandal menyandal, ya tidak bisa pun. Ya, jadi kalau hukumnya tidak kuat, ekonominya akan kuat. Lama, ya, dia kepastian hukum sangat penting karena kalau tidak pasti hukum beranak mau investasi. Jadi ada apa ya? Maka disarankan udah Taslim, kamu di Komisi 3 aja, biar lebih paham dan kaitan dengan background edukasi. Nah saat itu aku bingung gitu. Aku udah pernah KUHP itu udah tahu seperti ya KUHP, hukum perdata, hukum pidana, apa itu hukum beracara ya. Nah paham itu tuh. Nah jadi bingung juga tuh mau masuk situ masuk diam. Nah setelah itu karena memang tidak mungkin. Amo mbek keluar S2 hukum, semua ternyata lulus ya, lulus dengan S2 hukum di Pajajaran. Kuliah lah 2 semester, jadi bingung juga mau kuliah 2 semester kok tak paham karena memang awak tanpa basic hukum masuk S2 kan lebih parah ya. Nah lah semester kedua di pasca, amo mbek S1 Universitas Zahra di Jakarta. S1 hukum. S1 hukum. Nah, situlah mau belajar. Tahun 2002 balik taman di situ. Nah, setelah itu baru mau lebih paham dan berani bicara hukum, berdebat di berbagai forum. Karena memang udah paham lah SKT walaupun tidak terlalu dalam, tapi basic hukumnya itulah. Tapi saat itu waktunya di Komisi 3 itu sempat menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau karena di waktu itu masih Jakarta Lawyer Club jadi menjadi Indonesia Lawyer Club. Tidak berapa orang yang tampil para wakil rakyat dari Provinsi Sumatera Barat di pentas-pentas forum-forum debat seperti itu. Dan itu sempat mencengangkan juga, sempat membanggakan Sumatera Barat berdebat persoalan hukum yang notabene Pak Haji Tarsim itu dikenal bukan orang hukum. Jadi kini aku lebih tertarik lagi, mungkin ingin lebih dalam ya pengalaman di politik tingkat nasional tersebut. Kini setelah periode kini kami mendengar tim Kandos Channel searching data, Haji Taslim Datuk Tambugo juga ikut mencalonkan diri menjadi Bupati Agam berpasangan dengan Safrizal Datuk Mojelelo aja ya. Yang ketertarikan itu mungkin barangkali masyarakat perlu tahu yang notabene tadinya
politikus PAN kini diusung oleh Gerindra. Apa kisahnya kayaknya? Ya. Jadi dalam berpolitik yang tidak boleh berubah itulah tujuan politik. Ya. Tujuan politik. Karena tujuan politik itu kan salah satu bagaimana membuat masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan politiknya. Kalau soal partai politik itu karena alat untuk mencapai mewujudkan tujuan politik itu. Ya. Jadi tidak ada persoalan pindah-pindah partai. Dan kebetulan memang masuk Gerindra bukan kita melalui proses biasa-biasa saja, mendaftar, lalu di fit and proper test, ya, penyampaian visi dan misi dari tingkat cabang sampai ke tingkat wilayah daerah. Nah setelah itu urusan kita selesai. Nah setelah itu ya ditelepon oleh Ketua Gerindra Sumatera Barat. Ya. Alhamdulillah kita dipercaya dan itu aku minta izin ke Pak Amin. Ya. Pak Amin ya, itu mau ke Jakarta sekitar tanggal 20 P ke Jakarta ya. 20 P itu hari Senin sore. Selasa malam mau Pak Amin. Nah, panggil Pak Amin, Taslim ya. Diajak ke dalam ruangan. Maju ya keadaan. Iya Pak. Maju sama apa? Gerindra aja nanya Pak. Alhamdulillah mau dia. Ya ditelepon Pak. Tapi ada sarannya Pak. Sarannya apa? Harus pindah ke Gerindra. Udah nggak apa-apa, pindah aja. Artinya keluar dari PAN. Iya keluar dari PAN. Secara administrasi keluar dari PAN. Mungkin ya. Itu keluar dari PAN diizinkan. Yang penting selalu berbuat untuk umat. Ingat itu ya, berpolitik kita berbuat untuk umat. Itu selalu itu. Partai itu ada alat di mana kita bisa sampai ke posisi di mana kita bisa berbuat untuk umat. Kemilie slogan yang diusung oleh Pak Haji Taslim, pasangan Pak Haji Taslim dengan Safrizal Dato' Mojolelo, itu agam madani sehat dan sejahtera. Iko aplikasinya kau bagainya? Apakah dulu bisa itu slogan itu yang merangkum seluruhnya kepentingan masyarakat Kabupaten Agam. Yang kita tahu bahwa Agam adalah kabupaten nomor 2 terbesar, kabupaten kota nomor 2 terbesar di Sumatera Barat dengan populasi penduduk 400.000 lebih. Nah, kira-kira program apa yang diusung mewujudkan slogan tersebutnya? Jadi kan kalau soal agama madani sehat sejahtera itu kan visi ke depan ya, yang nah itu berarti kalau agama madani itu dari dulu zaman Pak Aristoteles itu ya. Agama madani itu sungguhnya kan civil society lah ya. Ada kebebasan, melakukan ibadah, keadilan dan segala macam. Nah, di situ mau mencari baru hanya sebatas slogan-slogan, belum lagi terapan. Nah, kalau menurut pendapat kalau agama madani itu masyarakatnya itu religius lah, ya lebih pemahaman lebih ke situ. Ya. Madani itu kan bahasa Arab Madinah atau. Nah, itu cocok untuk masyarakat Agam ya, karena pada dasarnya orang Agam itu kan orang-orang yang religius ya. Ditandai dengan banyaknya tokoh-tokoh besar di bidang agama berasal dari Agam. Ya contohnya ini Canduang, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Hamka, itu kan tokoh-tokoh besar Islam. Parabe yang lahir di Agam. Nah memang pas Agam madani. Artinya apa? Sesungguhnya madani itu sudah ada dari dulu. Buktinya ada ya lahirlah tokoh-tokoh itu, ya. Lahir tokoh-tokoh besar. Artinya kan madani itu tidak sehat, tidak cukup. Ya, kita harus tingkatkan setelah madani sudah ada civil society kita capai, itu baru dalam konteks sosial masyarakat. Tapi harus kita tingkat dalam kesehatan.
orang Madani bisa jadi belum tentu sehat. Betul betul. Ya, karena bisa dia kurang gizi tapi dia hubungannya bagus untuk sosialnya. Maka kita harus berada pada posisi sehat. Nah, kalau sehat itu sudah tercapai, nah itu baru bisa menuju ke posisi sejahtera. Orang sejahtera, insya Allah udah pasti dia sehat, Madani dan sehat. Dan ikut visi ke depannya, jadi memang tidak sepotong-sepotong. Nah, kerja itu kan lebih, kalau dulu Madani sudah yang kini tingkatkan menjadi sehat dan sejahtera. Itu yang Pak capai dan perlu untuk agama masa datang. Dalam konsep regenerasinya tadi jadi terlihat bahwa ya memang agam dikenal di Sumatera Barat, mungkin di Minangkabau, bukan menafikan daerah-daerah lain, namun dikenal dengan daerah yang banyak melahirkan tokoh, baik itu ulama, seniman, bahkan pahlawan, bahkan orang agam termasuk pendiri bangsa yang kita tahu adalah Bung Hatta. Nah, untuk regenerasi peningkatan SDM generasi muda kita untuk memacu agar dia mengetahui juga mencita-citakan ingin seperti tokoh-tokoh para pendahulu kita tersebut, kira-kira program apa yang akan diusung di Kabupaten Agam? Jadi memang program itu ada beberapa program ya. Program mengingatkan historis ya, nilai-nilai, mengingatkan kembali sejarah. Itu ya yang pertama. Yang kedua, program yang menyentuh langsung ke diri mereka ya. Nah, program historis ini lebih pada mengingatkan kembali nilai dan memberikan semangat itu. Nah, program itu seperti membangun museum Islamic Center Buya Hamka. Islamic Center Buya Hamka. Iya, ya. Berarti di Maninjau. Membangun museum Siti Mangopo, ya. Bangun di Manggopo, ya. Lalu museum Perang Padri, Perang Kamang di Kamang. Nah, itu yang program yang sifatnya mengingatkan, menceritakan. Kan tidak mungkin, saya kira apa-apa kini gue tidak bisa menceritakan Siti Mangopo kan ada. Tidak bisa menceritakan Buya Hamka. Tidak bisa menceritakan Perang Padri ya, Perang Kamang. Tapi dengan adanya museum itulah yang akan menceritakan. Bahwa di Agam itu batu-batu darah pejuang dari situ. Itu untuk makikan nilai-nilai. Maka batu-batu merah bendera Agam, sirah Agam. Itu yang secara fisik yang dibantu. Lalu secara kediri anak-anak itu akan tanamkan dia nilai agama. Pertama ya soal mengaji, hafiz Al-Quran ya, dari SD sampai SMP itu harus diwajibkan ya, diwajibkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua ada bela diri sile ya. Pada umumnya orang agama itu bahkan pejuang, ada juga pendekar. Maka ada ekstrakurikuler sekolah yang wajib sile. Nah, itu pada dirinya ya. Lalu kepada yang lainnya mungkin selama ini program-program pemerintah bagaimana guru-guru mengaji yaitu diberi insentif yang lebih memadai dan bisa mereka manfaatkan ya. Itu yang harus sehingga itu tertanam. Jadi secara mengingatkan sejarah dan lalu secara langsung ke dia, maka itu ada kekuatan nanti akan munculnya Buya Hamka baru, pejuang-pejuang baru yang punya semangat, yang punya tekad gitu. Aku tertarik ya dengan program membangun museum tadi yang ada kaitan dengan tokoh kita, salah satunya Buya Hamka, Islamic Center Buya Hamka di Maninjau. Nah, di Maninjau. Dan memang ini aku pakai istilah atau slogan yang tokoh gitu, itu Pak Ina Catilito Amalaku, bahwa otak itu butuh pancingan. Sepakat itu kita bangun Islamic Center itu akan mengingatkan generasi muda kita akan betapa besarnya Buya Hamka. Mudah-mudahan menjadi cita-cita dan impian bagi generasi muda kita. Nah, tentu persoalan sangat klasik Salamuko oleh kepala daerah kita itu berbicara APBD kita terbatas, bagaimana kita mengembangkan program. Nah, karena Pak Haji Taslim Datuk Tamboko yang mengapunkan itu, Pak Alo triknya dengan APBD yang terbatas. Jadi pada tua awal memang ibarat
kayak saluan delo kate buat Ya. maka delo buat DP buka ya. Ya. Jadi memang persoalan yang klasik itu soal anggaran. Ya. APBD Agam itu nggak salahnya 1,5 triliun lah. Ya. Kalau merencanakan sebuah Islamic Center yang nilainya mungkin ya ratusan miliar itu sulit untuk dibangun. Tapi Pak Datuk harus ya ingat Buya Hamka adalah tokoh besar, ya tokoh nasional dan tidak hanya nasional, tapi dia juga tokoh udah mendunia lah ya, dikenal di Malaysia, dikenal di Brunei, bahkan Mesir. Buya Hamka dapat gelar Doktor Neskosa dari Mesir. Ya, Itu Al-Azhar. Al-Azhar. Itu jalan pertama. Pak Datuk tahu Maninjau itu destinasi wisata. Ya itu destinasi wisata dah menjadi destinasi wisata nasional. Kan internasional. Nah, tidak hanya di Sumatera Barat. Nah, kita akan baukan ya, sebagai pengingat penghargaan kepada seorang tokoh besar, ya tokoh nasional, dan sebagai jadi destinasi wisata. Nah, itu kita kemas menjadi kepentingan nasional. Ya, karena meninjau destinasi wisata nasional, jadi harus pemerintah pusat harus memperbaiki fasilitas. Artinya tidak cukup APBD awak keluar cerita dana. Keluar cerita, wah BD pusat, itu loh program nasional KPBN, aku rancak wah untuk negara wah. Apa rancaknya? Kalau iku ada, kurang Malaysia akan kami datang ke Sumatera Barat, ya, ke Indonesia lah dulu ya. Kan cuma ke Indonesia, kurang Brunei akan datang ke Indonesia. Lu siapa yang dapat untung bertamu? Negara, karena masuk devisa. Lalu bagi masyarakat ya, udah kalau ada risiko tentunya maju makan segala macam. Efek dominonya pada ekonomi masyarakat. Nah, jadi saat itu menjadi kepentingan nasional, jadi akan dapatlah dana. Nah itu strategi menggait dana nasional. Tidak bisa kita, itu kan punya daerah untuk bicara punya daerah. Kalau tidak menguntungkan kita ya udah untuk apa kita menggunakan APBD kalau bisa kita ambil uang dari luar. Nah kita jadikan ini menjadi kepentingan nasional. Nah itu strateginya supaya dapat. Nah untuk menjadi kepentingan nasional itu tergantung lobby lagi. Lobbylah ke DPR, ke Jakarta. Tapi untuk melobi secara nasional itu memang pengalaman dan koneksitas kebetulannya ya. Ya harus ke situ. Kalau tidak di lobby, walaupun nak kecil kepentingan nasional, Mbak meyakinkan ya. Nah setidaknya dengan pengalaman selama itu kan bisa ya datang ke kawan-kawan nih nasional nih, apa nih untungnya asli benar. Nah ini untungnya ini buat negara, buat daerah saya ini, lalu bantu dong, misalkan bupatinya kan, kan model itu seperti itu. Artinya kan memimpin daerah mencari anggaran itu kan lebih kepada hubungan baik, ya hubungan baik pusat, lalu bisa mampu kita menjelaskan bahwa ini ada manfaatnya, ya bermanfaat besar. Nah kalau untuk kepentingan nasional, bagaimana kita meyakinkan bahwa ini adalah manfaat bagi nasional. Kalau untuk kepentingan provinsi, bagaimana kita yakinkan ini bermanfaat untuk provinsi. Nah nanti bisa anggarannya dari provinsi dan dari pusat. Seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau kita berbicara Kabupaten Agam bos sangat luas dan sangat kompleks. Mungkin secara geografis Agam cukup unik, lebih unik dari daerah yang lain. Kita punya laut, kita punya danau, kita punya dataran tinggi, dan kita punya hamparan perkebunan. Nah, dalam konsep peningkatan ekonomi masyarakat, kita semua ketahui bahwa masyarakat Agam mungkin mayoritasnya petani. Kira-kira konsep meningkatkan ekonomi masyarakat petani itu program apa yang ke Pak Taslim juga Pak Safrizal usul untuk Kabupaten Agam, untuk rakyat Kabupaten Agam? Ya. Silakan ya. Jadi kalau Agam itu kalau nggak salah itu berkisar 65% lebih masyarakat non petani. Jadi itu kan kelompok masyarakat yang besar, mayoritas besar. Jadi pemerintah itu memang lebih terfokus ke sana. Nah, terfokus sana, ini ada sepertinya terfokus ke sana bukan berarti meninggalkan yang lain. Jadi berapa cara yang harus saya lakukan untuk meningkatkan pendapatan pertanian? Itu pertama soal fasilitas pertanian, ya. Fasilitas pertanian maksudnya seperti irigasi, jalan-jalan pertanian. Itu memudahkan
meringankan biaya produksi pertanian. Ya, kalau jalan pertanian lado tentu murah ramah bawa hasil pertanian. Ya, biasanya berjalan kaki, babi waktu saja. Kalau ini bisa jalan pertanian goraca, naik motor bisa 50 menit itu salah satu itu. Yang kedua, ya untuk lalu bagaimana awak bisa mendorong industri teknologi pertanian. Banyak pertanian itu setelah ada hasilnya udah panen, bawa membuat packagingnya, industri hilir, ya. Nah, jadi ada itu yang akan dorong nanti pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha atau buat badan usaha milik negara atau pengusaha-pengusaha tingkat kecamatan itu berusaha di bidang packaging industri teknologi, industri pertanian. Ya. Nah, berbeda saat orang yang mempackaging membeli sayur akan beda dengan orang yang membeli seperah karungan atau burungan. Nah, jadi Pak dorong itu, Pak dorong industri-industri rumah tangga UMKM untuk bisa industri pertanian. Itu yang apa? Setelah itu berikutnya itu menciptakan pasar. Menciptakan pasar itu ya seperti meningkatkan pariwisata tadi. Ya, kalau datang orang banyak ke gambar itu ya kurang makan lah. Nah, kalau orang ini makan orang elit-elit yang datang sekolah ibaratnya orang mapiktil lah. Itu cari dan higienis dan segala macam. Iya betul. Nah, sayur itu mahal harganya. Jadi situ. Nah, kedua memang kalau pasar gula banyak bisa saja nanti. Seandainya jalan tol Pekanbaru Padang lancar. Jadi orang di Pekanbaru itu hari Jumat sore lah istirahat ke agam dan seterusnya, ya berwisata. Dia makan hari Sabtu Minggu sore balik ke Pekanbaru balik sayur, balik sayur dari lahan pertanian masyarakat. Dan itu harganya berbeda daripada masyarakat mantan ke pasar, saatnya dibalik ke Parak, belum tentu harganya lebih murah, tapi akan lebih mahal. Nah, karena itu ada nilai wisata. Nah itu, dan makanya kita sejalankan pariwisata itu tidak hanya objek wisata saja, tapi pertanian juga bisa jadi wisata. Agrowisata. Tapi daya tarik supaya orang datang dulu. Nah itulah, jadi pertama ya tadi soal fasilitasnya dikasih segala macam, yang kedua soal industri teknologi pertanian packaging segala macam, industri hilirnya. Yang ketiga itu soal pasar nanti. Nah, insya Allah kalau dengan seperti itu petani akan lebih sejahtera. Nah, yang berikutnya yang lebih penting sebenarnya memproduksi harga pertanian, harga hasil tani itu. Contohnya ada saatnya lado murah mana. Ya sampai kalau dijual ada bau tuang. Ya, nah itu kan perlu dijaga ya. Dijaga masyarakat yang terlampau itu mana. Nah, menjaganya memang kita harus membentuk perusahaan daerah ya. Perusahaan daerah ini baratnya yang penyeimbang harga. Saat harganya terlalu murah dibeli lalu disimpan. Lado kan bisa disimpan nggak seminggu 2 minggu tuh. Betul. Bawang bisa sebulan 2 bulan. Itulah gunanya perusahaan daerah yang kita bentuk khusus untuk bidang pertanian. Agam kita kenal dua wilayah yang karakteristik masyarakatnya berbeda dan secara ekonomi pun ada perbedaan. Di timur lebih kepada industri kreatif dan sementara di barat lebih kepada perkebunan. Itu suatu hal yang menarik mungkin yang selama ini mungkin dari zaman pemerintah masa lampau suatu tantangan, yaitu banyaknya persoalan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, yaitu HGU bermasalah. Nah, bagaimana kiat ini ya? Jadi memang itu adalah persoalan yang muncul saat kita tidak hati-hati di masa lalu ya. Nah, tidak hati-hati di masa lalu. Dan yang perlu itu adalah yang kita utamakan masyarakatnya. Nah, kita banyak pun perkebunan kalau masyarakat menderita untuk apa? Betul. Nah, kita utamakan itu. Nah, tentu ke depan perusahaan-perusahaan besar itu harus mau bekerja sama dengan masyarakat dan punya manfaat dengan masyarakat. Dan kita harus berani saja kalau nantinya perusahaan kadang-kadang tidak ada manfaat ke masyarakat itu apa? Ya, saya tutup saya. Nah, cabut saya gengnya. Ya kan? Nah, tidak bisa gitu. Nah, harusnya makanya ke depan
Gua akan tanya betul, lain ada kerjasama di masyarakat, lain menguntungi masyarakat, ya. Kalau udah habis ya udah karena untuk masyarakat. Nah itu salah satu untuk merantas kemiskinan seperti itu. Kenapa ada masyarakat warna miskin lagi ya? Apa lahan itu dikasih GHGU ke masyarakat miskin. Kalau dia GHGU bagi-bagi kok, punya ada 10.000 hektar, dibagi punya 2 hektar seorang, HGU ya, HGU juga lagi masyarakat itu, ada HGI-nya ada. 2 hektar seorang, berarti kalau 10.000 lah 5.000 kakak miskin diselesaikan. Mungkin udah cukup banyak kalau 5.000 berapa persen untuk miskin. Itu salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Kalau dalam konsep pelestarian dan pengembangan budaya gitu ya, itu agama lalu tengah itu di Minangkabau merupakan sangat kental. Kira-kira dalam hal pelestarian dan peningkatan budaya apa program kita? Program Pak Haji Taslim, Datuk Tambogo dengan Pak Safrizal. Jadi agama itu kan luas tuh, ya. Soal dengan nilai-nilai adat dan budaya termasuk adat yang menjadi dasar lah, ya. Baru dia berkembang ke rantau. Nilai potensi budaya itu dalam pariwisata itu nilainya itu sekitar 65%, 55% itu nilainya. Baru alam itu 30%, itu baru buatan manusia. Dan itu harus dijaga. Nah, salah satu cara menjaga itu tadi anak-anak sekolah yang baru itu, yang SD SMP itu harus ditanamkan cara beradat dan berbudaya. Nanti ada kegiatannya, nenek mama masuk lokal. Berarti ada kemungkinan program muatan lokal? Ada di sekolah. Jadi, nanti pada itu kan nenek mama bisa saja pada itu datang memberikan soal adat, soal etika. Kalau ada selingkah negarinya. Selingkah negari. Karena ada itu selingkah negari. Masuk lokal saja. Nenek mama masuk lokal, bundo kandung masuk lokal. Bagaimana seorang bundo kandung, ya. Bagaimana seorang nenek mama, apa itu sultan, apa itu tuanku, ya. 5 sultanku 5, tugasnya 5 tuanku. Mbak atau melereng, mbak atau mendaki. Nah itu kan harus diajarkan dari dini. Nah itulah cara kita menjaga nilai-nilai adat dan budaya. Tidak seperti kadang-kadang berarti kalau 50 tahun cara 50 tahun cara adat itu apa? Betul. Ya kan ceramah adat untuk nek mama ya. Mestinya ceramah adat. Kalau tidak pun nek mama ya harus tahu adat. Harus paham adat. Nah, jadi saatnya lah paham. Nenek mama kan datuk kan cuma jabatan yang diberikan turun-menurun. Jadi semuanya masyarakat harus paham dan tahu adat. Semua masyarakat Minang dan di Sumba Minang itu bertanggung jawab tentang pelestarian adat. Bukan hanya perbangku adat itu. Bukan hanya bangku adat. Ya sampai orang di ceramah adat lo mau 60 lah kamati ceramah adat itu aku. Oke ya, sebelum closing statement, seandainya Pak Haji Taslim dan Pak Safrizal dipercaya oleh masyarakat Agam, ini persoalan pelayanan dan tatanan pemerintah, kabinetnya mana lah kira-kira pelayanannya seperti apa nih di bawah pemerintahan Pak Haji Taslim dan Tambogo nanti? Jadi pelayanan ke depan itu pelayanan yang desentralisasi, ya. Contoh seperti mengurus akte kelahiran anak, mukiro karena agama lawe jauh-jauh tidak perlu dulu kalau buat basung lah. Bisa jadi kan di kantor camat saja. Kan ada sistem digital, internet lah tuh untuk apa? Teknologi kita harus manfaatkan untuk mempermudah layanan. Nah, harus pun mengurus apa? Ya sampai kantor camat saja. Tidak perlu kan untuk apa? Teknologi itu satu pelayanan yang cepat dan tepat. Jadi berarti jarak tidak harus menjadi kendala lagi ya di zaman teknologi informasi yang saya ini. Kan tinggal itu ya kan ada form syarat-syarat semua lengkapi kirim kan tangan sampai kan. Nah itulah gunanya kan tidak harus gini kan rusak mau kalau bukan kantornya pelayanannya satu atap tapi satu atapnya di luar atau satu atapnya lebih tinggi ya sama saja kan. Nah atapnya satu tapi waktu yang lebih manfaatnya sama aja. Ya ke depan memang desentralisasi pelayanan publik kita harus lakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang begitu canggih. Oke, ya silakan sebelum kita akhiri program Baca Itu Santai, silakan closing statementnya. Kira-kira silakan mau selaku calon bupati atau tokoh masyarakat
Minangkabau? Jadi ya saya pada tua ya berharap memang timbulnya anak-anak generasi muda yang punya semangat patriotisme ke depan ya. Karena semakin hari ya, globalisasi itu kan tidak bisa kita hindari. Nah, bukan arti awak terbawa oleh arus globalisasi, tapi kita memanfaatkan arus globalisasi itu dengan memperkuat nilai-nilai kedaerahan dan patriotisme yang dimiliki oleh awak ya. Jaga taruh patriotisme, kita manfaatkan globalisasi untuk kepentingan kita untuk menjaga nilai-nilai adat dan budaya yang telah tertanam di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu. Cukupnya? Cukup. Terima kasih. Demikian Dunsana Kandos Channel bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Taslim Datuk Tambogo. Semoga informasi yang kami suguhkan kepada Dunsana Kandos Channel dapat menjadi penambah pembenaran pengetahuan kita. Dan tentunya bagi masyarakat Kabupaten Agam yang sebentar lagi akan melakukan pemilu kada, ini dapat menjadi pertimbangan informasi-informasi yang disampaikan oleh tokoh kita yang kebetulan juga ikut mencalonkan diri menjadi calon Bupati Agam. Sebelum dilakukan pemilihan, mungkin ini sebuah menjadi pertimbangan informasi yang disuguhkan oleh Kandos Channel. Saya Aden Jamba mengucapkan terima kasih dan berharap pemilu kada ini berjalan dengan baik, aman dan tertib sesuai dengan semboyan masyarakat Minangkabau, yaitu pemilu Dunsana. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Pilihan boleh beda, namun kita tetap satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.